Halo, ketemu lagi dengan Vivo Trade. Kita lanjutkan permainan ya. Kita ini bermain. Ini bukan perdagangan asli, tetapi mengikuti perdagangan real yang ada di perdagangan forex di seluruh dunia ya. Malam ini jam 22.41, sudah cukup malam sebetulnya. Tapi New York sedang buka. Paling volatile tadi sebetulnya jam setengah 9 atau setengah 9 kurang seperempat waktu Indonesia Barat, malam ya, malam. Jadi kalau malam jam 9 tuh bagus sampai dengan jam 10. Ini udah mau jam 11, tapi masih ada. Ini adalah Dow Jones Index ya, ada pergerakan sedikit dibanding yang lain. Kita akan coba berdagang sebentar. Ini adalah DJSEP ya, pakai time frame M15. Jadi satu candle ini mewakili 15 menit, dari titik atas sampai titik bawah ini 15 menit. Oke, kita coba mainkan. Biasanya kita mainkan M1, sekarang kita mau M15. Kalau tren besarnya kita lihat dari H4 nya kemarin anjlok dan naik, sekarang sedang naik tapi sedang koreksi untuk turun dulu. Di 30 turun juga. Nah, kita menggunakan 15 menit. Nah, sekarang di sini kita akan mencoba lihat seperti ini. Modal. Nah, ini kalau sebagai ini demo ya. Awal-awal dulu sambil belajar, saya habis $9.000. Seandainya hidup betulan sudah 130 juta habis. Tapi di minggu terakhir saya untung ya, tapi secara keseluruhan habislah. Itulah untuk belajar. Dan hari ini tidak ada perdagangan. Kita akan coba melakukan perdagangan hari ini seperti ini. Oke, dari sini karena dia sedang turun, kita coba cek time frame 5-nya. Time frame 5 naik ya, maka kita akan mencoba ke time frame 5 dulu untuk membelinya. Nah, ini kecil, artinya kita pakai 0,2 lot saja. Kita coba buy. Dari uang 500 kita pakai 300 dolar. Itu cukup berbahaya di level margin segini. Kita tidak bisa lagi mengatur nanti naik turunnya. Sebetulnya tidak boleh sebesar ini, seharusnya cukup 100 dolar aja. Nanti kita turunkan lagi lotnya, kita nggak apa-apa dulu. Spreadnya luas, jadi lihat tadi sangat jauh spreadnya tuh antara merah dan biru yang naik turun. Oke, dia naik dapat 4 dolar, sementara sedang berusaha menembus titik yang merah ini. Dia sedang berusaha menembus itu. Kalau itu tembus dia akan terus naik, kalau tidak dia akan turun dulu sebentar. Kayaknya tertembus sama sekarang yang di sebelahnya persis, yang ini juga sedang berusaha ditembus, makanya naik turun. Oke, tertembus. Nah, sekarang kita targetkan sampai ke sini ya, tapi dia akan pelan-pelan. Nanti dari sini dia akan mencoba menembus sini dan dia akan turun lagi. Belum tentu sampai sini ya, bisa sampai sini juga. Coba kita lihat profitnya, 13 dolar. Kita coba ambil saja. Oke, hari ini dapat untung 14 dolar kali 14.000. Karena spreadnya sedikit sekali, jadi spreadnya itu kalau kita lihat di sini DJSEP itu 10. Yang ini jauh ya, yang ya memang sih standar biasa 10, 8 gitu, dia berubah-ubah sesuai dengan jumlah lotnya. Kalau Nikkei, Nasdaq, ini Nasdaq. Kita bisa lihat juga si Nasdaq seperti apa.
kurang bagus lah ya, karena naik turunnya masih bagus yang Dow Jones tadi kayaknya. Oke, kalau kita lihat di M1 nya masih naik, masih sekarang sedang menembus dulu. Kita belum bisa membeli ya, nunggu dia turun dulu baru kita akan beli, karena dia sedang berusaha menembus ini. Kalau dia nembus ke atas, nembus ini lagi, tembus ini lagi, tembus ini, dan akhirnya dia akan 12 ke atas dong gitu ya. Jadi beresiko kalau kita pergi turun. Kita lihat dulu apakah berhasil menembus atau tidak. Sepertinya tidak bisa ya, nggak kuat ya. Saya tidak boleh beli banyak-banyak, cukup 0,1 saja nanti. Spreadnya jauh, jadi nggak bagus lah sebetulnya. Kita beli 0,1, beli turun ya. Nah, turun ini kita belum akan dapat profit kecuali yang merah menyentuh di sini, yang merah ini. Walaupun yang hijau ke sini ya kita belum ngapa-ngapain, karena hitungan sell adalah yang merah, hitungan buy adalah yang sini. Nah, ini kalau yang hijau ini tidak boleh nembus yang ini nih, udah 12 ke atas kalau udah ketembus. Tapi sepertinya juga tidak. Kita tunggu saja, kita balik ke M. Oh, masih bertenaga, mulai ketembus guys, tapi kita masih punya margin, free margin 300. Kita bisa pakai lagi ya, 0,1 lah maksimal, tapi untuk tidak bisa coverage, lotnya terlalu tinggi untuk ukuran segini. Resiko untuk lot terlalu besar, jika dia 12 ke atas ini kan habis, mau nggak mau kita harus cut loss untuk membeli nanti di atas gitu. Jadi nanti kerugian 11 dolarnya. Kayaknya ini akan tertembus, dia akan sedang berusaha nembus 3 itu. Mudah-mudahan sih nggak kuat, karena kita tidak bisa melihat volumenya. Memang volume di sini ada, ini volume ini ada, tapi jumlah berapa volumenya kita tidak tahu, seller dan buyernya kita tidak tahu. Jadi ini kan ada antrian-antrian di sini. Kalau kita tahu volumenya berapa lot itu tuh lebih enak gitu, kita bisa mengkalkulasi. Untuk sekarang ini belum bisa mengkalkulasi, hanya dengan pola candle aja kita bisa membaca ya. Ternyata sepertinya mau naik guys, kita akan tertembus ini. Setidaknya kalau tertembus dia akan mencoba ke sini, menembus yang ini. Cukup berat tapi dia terus berusaha, kayaknya nanti akan tertembus juga nanti. Kalau tidak turun dulu, koreksi sebentar. Jadi kalau kalian ini usahakan jangan ada marginnya terlalu tinggi.
Kalau terlalu tinggi nanti free margin akan habis, equity akan habis. Karena kalau kita minus, nanti yang dikurangin adalah equity-nya. Nanti kalau equity udah minus, kemudian terus kalau kita salah arah gitu ya, minus ini kan ngurangin equity. 500 ini dikurangin sama free margin dulu. Kalau free margin habis, dia akan ngurangin equity dan pada akhirnya akan turun yang ini di bawah 100 kena margin call. Nah kemudian kalau terus turun itu akan sampai 20%, jadi kalian harus menjaga itu, makanya lotnya jangan terlalu besar. Akhirnya tertembus kan, aduh telat nggak beli tadi, tertembus. Harusnya tadi kalau buy lumayan sedikit. Kita coba apakah ini akan menembus. Saya rasa tidak. Salah saja. Ambil posisi saya lagi. Tadi untuk menembus ini juga udah cukup berat, udah berkali-kali ya ini ya. Berapa detik itu, volumenya banyak. Nah untuk menembus ini akan jauh lebih berat lagi. Saya rasa dia akan koreksi dulu ke bawah. Walaupun koreksinya belum tahu apakah hanya sampai sini dia naik lagi atau akan sampai sini lagi. Yang ini minimal. Kita lihat aja dulu. Belum ada yang positif karena memang spreadnya jauh sekali. Jarak antara yang merah dan putih itu terlalu jauh. Makin mengancam. Sementara kalau untuk buy kita sudah tidak sanggup karena tinggal $200 free marginnya. Kalau sampai menembus ke atas kan kita harus ikut beli untuk mendapatkan profit untuk coverage. Sepertinya akan sanggup ini karena berusaha terus. Tapi berat ya karena lumayan banyak ini. Yang ini juga banyak. Cuman kalau ada buyer baru, pembeli baru yang lot besar, dia akan mempengaruhi itu. Sekarang rugi di 19 tambah 6 $25. Sementara untungnya baru 14, masih ada rugi separuhnya. Sementara kita sudah berjualan di 12 menit. Sepertinya ini akan berat guys untuk turun lagi, apalagi mencapai ke level ini. Walaupun bisa, tapi nanti akan pelan bermenit-menit. Tetap dia akan turun sebetulnya. Cuman masih berusaha naik terus. Kita pakai M5 sih sudah turun. M15 ekornya sudah menurun ya, jadi titik patoknya adalah ini tinggi kan, jadi gini, ini turun terus dia lebih rendah lagi, masih lebih rendah, walaupun ini lebih tinggi, ini lebih rendah lagi. Kalau seperti ini ngitungnya biasanya yang ini karena agak naik sedikit dan ini agak naik sedikit ya, jadi dia begini arahnya seperti itu, mulai naik kalau tertembus. Tapi sementara ini secara technical analysis dia masih turun dari sini ke sini, turun, makanya dia harusnya nanti akan turun dulu. Cuman walaupun ini kesannya udah naik nih seperti ini, mengerucut, dan pada akhirnya mana yang dikalahkan, bisa ke atas bisa ke bawah.
Kita coba ambil profit dulu ya. Ternyata pelan sekali guys, kita close aja ya. Oke, untuk hari ini baru profit $14 saja karena spreadnya terlalu jauh. Kita cari spread yang paling rendah banget, udah nggak ada karena udah malam, ini udah jam 23. Harusnya euro USD apa yang bergawang. Dia sedikit sekali deh nih. USD Kanada barangkali. Sama, spreadnya sudah tinggi-tinggi semua. Nasdaq bisakah untuk nambah profit hari ini? Lumayan ininya, spreadnya nggak terlalu tinggi, itu jarak antara merah dan biru yang bergerak-gerak segitulah ya. Kalau M1 dia sedang mencoba menembus, dia mau naik ke atas. Kalau naik kita beli, kita entry untuk naik. Asal ketembus saja ini. Tunggu sebentar. Dia sedang berusaha nembus ini guys. Ketembus ya. Sudah ketembus, saya akan entry buy 150 $150. Oke. Targetnya paling tidak sampai sinilah ya. Kalau sini terlalu tinggi ya mungkin sini. Tapi di sini juga ada hambatan di sini. Itu juga turun lagi, nggak kuat. Karena kita masuk pasti turun kalau kita masuk ya, langsung rugi. Nggak apa-apa karena sepi, jadi kita pasti akan berpengaruh, nanti akan mungkin naik lagi. Tadi kayak kurang tinggi sedikit, kita entry-nya salah. Harusnya tadi biarkan dia beberapa candle, tapi sebenarnya mau naik lagi sih ini. Adakah margin masih bisa 150? Kita tambahkan, coba buy juga ya. Dia akan turun lagi karena kita beli. Dia akan selalu menolak ya. Kalau kita beli ke atas dia akan turun, kalau kita beli turun dia akan ke atas. Udah standar begitu. Udah mulai gerakannya kenceng guys, mudah-mudahan ketembus ya.
Kalau ketembus mungkin ada profit. Sudah profit $4. Mencoba menembus candle yang paling kiri. Yang ini aja nih. Nanti nembus yang ini juga. Karena ada ekornya. Itu ekor penolakan turun. Oke. Ketembus 2. Satu lagi. Oke, ketembus tiga-tiganya. Dia akan naik terus, mudah-mudahan sampai paling tidak mendekati sini nih targetnya. Oke ya, cukup ya, jangan terlalu banyak salah. Oke guys, tadi berapa menit ya, ini nggak kelihatan berapa menit tuh, setengah jam. Kita sudah profit $69 dengan mod 69 dikalikan 14.966.000. Tuh guys, lama-lama kita akan tahu ya, walaupun kemarin kita sebelumnya sudah menghabiskan. Makanya belajar itu penting. Ini adalah awal-awal demo, mungkin sebulan yang lalu saya menghabiskan ini. Bayangkan kalau tidak ada demonya dan saya tidak belajar. Nah, karena ini ada belajar dulu, makanya menghabiskan uang sebesar ini. Nah, lama-lama kalau sudah makin bisa, maka kita akan mulai bisa. Ini minggu terakhir ya, sudah mulai ada profitnya. Kalau sebulan yang lalu kan, ini sebulan terakhir modal 10.000, sisa 597. Kemudian di minggu terakhir sudah ada profitnya kan, 291, ada peningkatan. Kemudian hari ini 69. Oke, seharusnya ya seperti itu, kita tidak boleh serakah. Cukup segitu juga udah cukup besar kalau kita mau scalping. Jadi sarannya seperti itu guys, kita beli, kita jual. Kalau kita modalnya besar, itu akan sangat mudah kita jual dan beli, naik dan turunnya. Tentu saja ya, namanya juga kalau modalnya besar pasti dapatnya besar. Karena modalnya kecil ya, ini dapatnya kecil segitu. Tapi kalau ngelihat dari 5-7 juta untuk mendapatkan 1 juta itu lumayan persentasenya guys. Mau kerja apalah, istilah seperti itu. Nah, ini murni permainan demo. Jadi untuk kalian lari ke real, usahakan pakai demo dulu sampai betul-betul mahir. Kalau sudah mahir, nanti kita bisa mencoba yang real. Itu pengalaman saya kemarin saya sudah habis beberapa juta gitu karena mengabaikan demo. Kemudian karena nggak bisa, kita belajar lagi dari teman-teman di YouTube, saya lakukan demo. Dan lakukan demo pun sulitnya sama juga, ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Kenyataannya adalah walaupun uang demo tetap saya habis 9.000, padahal sudah berbulan-bulan saya belajar itu, tetapi kurang memahami. Oke, itu saja perdagangan hari ini. Saya pikir 5 menit 10 menit, tapi ternyata memang sudah sepi timingnya. Untuk kalian yang ingin belajar pelan-pelan, silahkan kalian lihat videonya di channel saya, mudah-mudahan membantu Anda. Dan silahkan di like, di subscribe juga. Ini juga baru-baru belajar, paling tidak untuk dokumentasi saja. Oke, terima kasih. Salam trading dari Vivor Trade Channel. Bye bye.